Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya M. Andika Febrian dengan NIM 210142217. Saya merupakan mahasiswa di Universitas Negeri Semarang, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video kali ini, saya ingin berbagi sedikit informasi kepada teman-teman sekalian terkait bijak bermedia sosial. Tapi tunggu dulu. Sebelum itu, kita simak informasi yang lewat berikut ini. Indonesia menjadi negara terbesar pengguna media sosial Instagram di kawasan Asia Pasifik. Nah, bagaimana tanggapan teman-teman sekalian terhadap informasi tersebut? Masih belum percaya? Kalau seperti itu, mari kita simak wawancara resmi terkait pernyataan demikian. Indonesia is one of our most thriving and engaging communities. And at this point, we have over 45 million people who are monthly actives on Instagram in Indonesia. So it's a very passionate, large, and important community to us. In fact, it's the largest community in Asia Pacific. Informasi tersebut memberikan gambaran kepada kita bagaimana besarnya penggunaan internet oleh masyarakat di Indonesia. Tapi, apa sih sebenarnya alasan utama di balik penggunaan akses internet oleh masyarakat Indonesia? Berikut akan saya sajikan data yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika. Di urutan pertama ada kebutuhan alasan utama akses internet masyarakat Indonesia untuk update informasi dengan besar persentase 25,3%. Yang selanjutnya ada alasan utama akses internet untuk kebutuhan pekerjaan dengan besar 20,8%. Yang ketiga, ada alasan utama akses internet masyarakat Indonesia untuk mengisi waktu luang dengan besaran 13,5%. Yang keempat, ada alasan utama akses internet untuk kebutuhan sosialisasi dengan besar 10,3%. Selanjutnya masih ada 9,2% alasan utama mengakses internet untuk kebutuhan pendidikan, 8,8% alasan utama mengakses internet untuk kebutuhan hiburan, dan yang terakhir 8,5% alasan utama mengakses internet untuk kebutuhan bisnis. Nah, dari beberapa aspek alasan utama mengakses internet oleh masyarakat Indonesia tersebut, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, terkait update informasi, sosialisasi, dan hiburan. Mengapa demikian? Karena tiga hal tersebut adalah suatu hal yang saat ini sangat rawan untuk terjadi masalah dalam penggunaan internet bermedia sosial. Apa saja masalah-masalah tersebut? Berikut akan saya perlihatkan ilustrasinya. Perkembangan teknologi yang kian melesat mendorong pengguna internet dan media sosial di berbagai belahan penjuru dunia meningkat, tidak terkecuali dengan pengguna internet di Indonesia yang setiap tahun terus tumbuh secara signifikan. Keberadaan internet, terutama media sosial, telah memberikan banyak kemudahan dalam mendapatkan akses informasi, komunikasi, dan hiburan. Namun, selain manfaat positif, kehadiran internet pun turut mengundang berbagai kemungkinan masalah. Lalu bagaimana cara kita agar bisa terhindar dari berbagai macam permasalahan yang mungkin saja muncul ketika kita mengakses internet dan menggunakan media sosial? Berikut akan saya jelaskan informasi terkait bijak bermedia sosial yang dimuat pada video edukasi bijak dalam media sosial
oleh KKN BMC 1 Universitas Negeri Semarang tahun 2021. Berbicara tentang bijak bermedia sosial, pada video tersebut disampaikan bahwa tidak mungkin bisa terlepas dari yang namanya etika dalam berkomunikasi. Apa sajakah etika dalam berkomunikasi tersebut? Yang pertama adalah hindari penggunaan kata-kata kasar. Penggunaan kata-kata kasar ketika kita menggunakan media sosial tentu akan memicu munculnya konflik dan permasalahan, sehingga akan terjadi berbagai macam hal yang merugikan tidak hanya bagi kita sendiri, namun juga bagi orang lain. Yang kedua adalah jangan sebar isu sara dan hal negatif lainnya. Mengapa demikian? Karena isu terkait dengan suku, agama, ras, golongan, maupun hal-hal negatif yang lainnya sangat mudah untuk memancing emosi masyarakat luas, terutama masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman yang sangat besar. Yang ketiga, sebar hal bermanfaat dan tidak menimbulkan konflik. Nah, poin ini masih terkait dengan poin-poin sebelumnya daripada kita melakukan penggunaan kata-kata kasar, menyebar informasi isu terkait sara hal negatif. Lebih baik kita menyebar hal yang bermanfaat guna menghindari munculnya konflik dalam bermedia sosial. Yang keempat adalah cek kebenaran berita. Berita yang sekarang tersebar di media sosial merupakan berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena semakin maraknya oknum-oknum yang mencoba untuk menimbulkan perpecahan dengan menyebarkan informasi-informasi yang tidak benar. Oleh sebab itu, apabila kita menerima informasi atau berita dari sosial media, maka kita harus mengecek kebenaran terkait berita dan informasi tersebut. Yang selanjutnya, menghargai hasil karya orang lain. Dalam bermedia sosial, tentu setiap individu memiliki kreativitasnya masing-masing. Nah, hasil karya kreativitas mereka tidak boleh kita ambil begitu saja dan kita akui sebagai milik kita. Apabila kita memang ingin mengutip atau menggunakan hasil karya orang lain tersebut, maka kita harus memberikan informasi atau memberikan data terkait sumber kita mengambil atau mengutip hasil karya orang lain tersebut. Dan yang terakhir, jangan mengumbar informasi pribadi. Mengapa demikian? Karena dalam bermedia sosial itu masyarakat yang menggunakannya sangat beragam. Apa yang kita lihat di media sosial belum tentu menunjukkan kepribadian orang yang sebenarnya. Dengan kita tidak mengumbar informasi pribadi, kita akan menjaga diri kita dari ancaman kejahatan-kejahatan yang mungkin saja muncul dalam mengakses media sosial. Nah, demikian tadi video mengenai bijak bermedia sosial dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.